Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hoirul Anam, NIM 4121162, kelas Ekos E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal sebagai tugas UTS. Yang pertama adalah pertanyaan nomor 1. Jawabannya, masyarakat menurut saya tidak terlalu perlu mempelajari ilmu kalam, terutama masyarakat awam, karena ilmu kalam itu penuh dengan dialektika dan perbedaan pendapat yang mana bisa bertentangan satu sama lain antara dua pendapat tersebut. Jadi untuk masyarakat yang awam mungkin akan memiliki anggapan bahwa Islam itu agama yang rumit, kecuali masyarakat awam itu memang benar-benar berniat ingin mempelajari ilmu kalam sebagai cara untuk memperkuat akidah, maka itu menjadi perlu. Tapi untuk masyarakat seperti yang mu'alaf, yang baru masuk Islam, itu tidak terlalu perlu mempelajari ilmu kalam. Untuk masyarakat yang ingin mempelajari ilmu kalam sebagai sarana untuk memperkuat akidah, metodologi yang digunakan itu sebaiknya adalah berguru dengan guru yang benar-benar memiliki pengetahuan yang benar secara akidah, menghindari pendapat-pendapat yang bersifat radikal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan umat Islam. Karena apabila kita mempelajari suatu pendapat dengan fanatik dan radikal, itu dapat beresiko untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan umat Islam itu sendiri. Kita harus sadari bersama-sama bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, yang artinya adalah rahmat bagi seluruh alam, bukan rahmat bagi golongan tertentu atau kelompok tertentu. Menurut saya seperti itu. Pertanyaan nomor 2. Analisis korelasi, komparasi dan persamaan ilmu kalam, ilmu filsafat dan ilmu tasawuf. Ilmu kalam sendiri adalah ilmu yang membahas ketuhanan disertai berbagai masalah yang berkaitan dengannya berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan, yaitu ada nas-nas Al-Quran di dalamnya. Sedangkan ilmu filsafat itu membahas tentang ketuhanan, di samping itu juga membahas masalah alam, manusia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kemudian sedangkan ilmu tasawuf sendiri adalah berfokus pada upaya-upaya pendekatan antara manusia dengan Tuhan, di mana ilmu kalam itu sendiri sangat bersandarkan kepada nas-nas atau dalil-dalil yang ada seperti Al-Quran dan hadis. Di samping memahaminya juga menggunakan akal dari manusia itu sendiri. Sedangkan ilmu filsafat itu lebih berspekulatif, di mana mereka itu lebih menggunakan akal melalui riset empiris dan eksperimen yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dan tasawuf itu upaya manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang umumnya dilakukan dengan menjalani suatu tarekat-tarekat yang mereka percayai, yang mereka anut. Ketiganya ini memiliki perbedaan masing-masing, sedangkan persamaannya mereka sama-sama menggunakan akal untuk memahami berbagai hal. Mereka juga membahas tentang ketuhanan, yang mana memiliki korelasi antara ketiga bidang ini satu dengan yang lain. Pertanyaan nomor 3. Dengan bahasa yang sederhana, tulislah pemikiran aliran kalam Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah serta Maturidiyah. Kemudian dari analisis Anda, aliran manakah yang paling mendominasi di negara dan mengapa aliran tersebut diterima?
Jawaban saya adalah yang pertama, aliran Khawarij. Aliran Khawarij ini diambil dari kata haroja, yang artinya keluar, atau yang mana kelompok ini itu menyatakan diri keluar dari golongan yang mendukung Ali bin Abi Thalib pada masa itu. Karakteristik yang dimiliki oleh aliran ini adalah kefanatikan mereka, yang mana Islam yang benar itu adalah Islam yang mereka percayai gitu. Pemikiran-pemikiran yang lain itu salah di mata mereka, bahwa aliran mereka lah yang paling benar. Aliran ini bahkan menganggap bahwa pelaku dosa besar itu murtad dan keluar dari agama Islam dan dianggap kafir sehingga darahnya halal untuk ditumpahkan. Selain itu, aliran ini juga memilih imam dari golongan mereka, yang mana mereka menganggap bahwa imam-imam lain itu yang di luar golongan mereka atau berpemikiran yang berbeda itu adalah salah. Kemudian ada aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ini berasal dari kata irja atau arja, yang berarti penangguhan, penundaan, dan pengharapan. Aliran ini itu memberikan pengharapan, di mana pada aliran Khawarij kita tahu mereka akan berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar itu dianggap sebagai kafir. Sedangkan aliran Murji'ah ini mereka menganggap bahwa orang yang melakukan dosa besar itu masih mukmin, tidak dianggap kafir. Sedangkan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, segala kesalahan yang ada pada manusia itu diserahkan kepada Allah pertanggungjawabannya di yaumul qiyamah nanti. Karakteristik yang dimiliki oleh aliran Murji'ah ini adalah tidak mau berdampingan dengan kaum Syiah dan menjauhi golongan Khawarij. Jadi mereka itu tidak berpihak pada Syiah maupun Khawarij. Kemudian golongan ini juga tidak mau ikut-ikutan dalam mengkafir-kafirkan sesama umat muslim pada saat itu. Kemudian ada aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah sendiri memiliki arti bahwa manusia itu segala perbuatannya itu adalah atas dasar ketentuan Allah. Jadi segala yang dilakukan manusia itu adalah atas dasar ketentuan Allah dan keinginan Allah. Ciri-ciri dan karakteristik dari aliran ini adalah manusia tidak memiliki kebebasan dalam menentukan nasibnya. Mereka masuk surga atau neraka pun mereka anggap itu semua sudah ketentuan Allah, dan segala perbuatan dan tindak tanduk manusia itu sudah digariskan oleh Allah. Kemudian ada aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah ini secara etimologi berasal dari kata qadaro yang berarti kekuatan. Aliran ini percaya bahwa segala yang dilakukan manusia, segala perilaku dan tindakan yang dilakukan manusia adalah murni kebebasan mereka. Artinya Allah tidak memiliki campur tangan dalam apapun yang dilakukan oleh manusia. Karakteristik dari aliran ini adalah manusia berkuasa atas segala yang dilakukannya. Orang yang berdosa besar itu bukan kafir, dan Allah tidak menciptakan amal perbuatan manusia, kecuali manusia itu sendirilah yang menciptakan amal perbuatannya. Kemudian ada aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini memiliki pola pikir bahwa yang melakukan dosa besar berada di posisi tengah-tengah, yaitu antara mukmin dan kafir. Jadi orang yang melakukan dosa besar ini berada di posisi di antara kafir dan mukmin. Karakteristiknya adalah Mu'tazilah ini suka sekali berdebat, terutama di hadapan umum. Pada saat itu Mu'tazilah juga banyak sekali didukung oleh khalifah-khalifah pada masa itu. Aliran ini juga menganggap bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran itu bukan kodim, bahwa Al-Quran ini makhluk Allah. Kemudian ada
Golongan Asy'ariyah. Asy'ariyah ini mereka mengedepankan akal di atas tekstual ayat dalam memahami Al-Quran. Jadi Asy'ariyah ini adalah seperti kebalikannya Salafiyah. Kalau Salafiyah itu kan mereka sangat tekstual sekali. Mereka dalam menanggapi ayat itu benar-benar saklek dengan apa yang tertulis di ayat itu, ya sebegitu maknanya. Sedangkan aliran Asy'ariyah mereka memiliki metode-metode di mana mereka menggunakan akal manusia dalam memahami nas-nas ayat suci Al-Quran dan hadis. Karakter golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah ini menggunakan akal untuk menyikapi masalah teologis, dan mereka percaya dengan sifat-sifat Tuhan. Menurut pendapat dan analisis saya, aliran yang banyak dianut oleh masyarakat di Indonesia yang menjadi dominan adalah aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, karena aliran ini menjadi cikal bakal dari aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah yang banyak dianut oleh masyarakat di Indonesia, terutama ormas-ormas besar di Indonesia. Aliran ini memiliki sumber hukum Al-Quran dan hadis. Selain itu mereka juga mengakui ijma' dan qiyas yang diakui sebagai sumber hukum mereka. Aliran ini juga memiliki sikap yang toleran, moderat, dan juga tidak radikal, serta tidak mudah mengkafir-kafirkan golongan yang tidak sepaham dengan mereka. Jadi itu juga salah satu alasan kenapa aliran ini sangat mudah diterima, karena mereka seimbang antara menggunakan akal dengan dalil, dan mereka juga mengambil sikap tengah-tengah yang mana tidak radikal dan tidak mudah memusuhi golongan yang tidak sependapat dengan mereka. Karena itulah aliran ini banyak sekali dianut oleh masyarakat di Indonesia menurut analisis saya. 4. Dengan banyaknya aliran kalam dan pemikiran keislaman, maka terjadi perbedaan. Analisislah perbandingan aliran kalam mengenai pelaku dosa besar, iman dan kufur, perbuatan Tuhan dan manusia, serta sifat-sifat Tuhan dan keadilan Tuhan. Mengenai pelaku dosa besar, aliran Khawarij berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu dia keluar dari agama Islam, yang artinya murtad dan kafir, yang mana mereka berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar itu sudah keluar dari agama Islam dan darahnya halal untuk ditumpahkan. Aliran ini sangat radikal sekali mengenai hal itu, dan mereka itu menganggap bahwa pelaku dosa besar itu ya sudah keluar dari agama Islam. Sedangkan aliran Murji'ah tetap memandang bahwa setiap muslim pendosa besar itu ya tetap muslim, karena secara konseptual mereka tidak menempatkan amal perbuatan sebagai unsur-unsur iman, yang mana mereka itu menganggap bahwa pelaku dosa besar yang berhak menghukumi dan yang berhak berpendapat bahwa mereka kafir atau bukan, yaitu adalah hak Allah itu sendiri, yang mana hal itu akan ditentukan di yaumul qiyamah nanti. Sedangkan pandangan aliran yang lain seperti Mu'tazilah, mereka memiliki pandangan bahwa pelaku dosa besar itu berada di sebuah posisi antara mukmin dengan kafir. Dalam istilahnya itu manzilah bain al manzilatain, sebuah posisi antara dua posisi, yang mana mereka ini berada di posisi bukan seorang kafir dan juga bukan seorang mukmin. Aliran Khawarij ini hampir sama dengan Mu'tazilah, di mana mereka memasukkan amal sebagai salah satu komponen iman yang ada di dalam diri mereka. Berbeda pendapat dengan Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, yang mana mereka ini memiliki pendapat yang hampir sama, bahwa salah satu
komponen iman itu bukanlah amal. Oleh karena itu orang yang melakukan dosa besar dianggap tidak keluar dari iman, sekalipun amal mereka tetap dihisab oleh Allah di yaumul qiyamah nanti. Dan pelaku dosa besar ini ya mendapatkan dosa yang besar dari Allah, tetapi Allah dapat mencurahkan rahmat kepada mereka asalkan mereka suatu saat dapat bertaubat dari perbuatan-perbuatan dosa mereka. Oleh sebab itu Al-Maturidiyah juga berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu tidak kekal di dalam neraka. Kemudian tentang sifat-sifat Allah sebagaimana yang telah dijelaskan, Mu'tazilah menafikan sifat-sifat Allah, bahwa mereka menganggap bahwa Allah itu tidak memiliki sifat-sifat. Allah itu tidak sama dengan makhluknya, tidak sama dengan manusia yang memiliki sifat-sifat. Sedangkan Asy'ariyah menetapkan bahwa memiliki sifat-sifat seperti qadim, kekal, seperti tidak sama dengan makhluknya. Jadi Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah ini menganggap bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat wajib, kemudian juga sifat-sifat mustahil, yang artinya sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Jadi seperti itu. Kemudian tentang perbuatan Allah dan perbuatan manusia, pada aliran Jabariyah mereka kan berpendapat bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia itu semuanya adalah kehendak Allah, semuanya adalah telah diatur oleh Allah dalam ketentuannya. Sedangkan aliran Qadariyah mereka itu berpendapat bahwa manusia itu merdeka atas segala apa yang mereka lakukan, segala amal perbuatan yang mereka lakukan itu tidak ada campur tangannya dari Allah. Allah itu tidak memiliki campur tangan dalam segala amal perbuatan yang manusia lakukan. Sedangkan pada aliran Asy'ariyah mereka lebih menekankan peran efektif Tuhan dalam mewujudkan perbuatan. Jadi mereka itu berpendapat bahwa Allah itu memiliki qada dan qadarnya, sedangkan manusia ini juga memiliki kuasa untuk berusaha untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan gitu. Sedangkan menurut aliran Mu'tazilah, Allah ini memiliki daya untuk berbuat sebelum terjadi perbuatan manusia itu sendiri. Artinya Allah memiliki daya yang berpengaruh dan berfungsi dalam mewujudkan perbuatan manusia, yang artinya tidak berbeda jauh dengan aliran Jabariyah. Mereka juga berpendapat bahwa Allah itu memiliki takdir yang tidak mungkin dilawan oleh manusia.